selamat datang teman-teman di Merdeka, tempat kita berpikir bersama-sama, tempat kita merasa saling berbagi cerita. Dan hari ini aku semangat banget karena ketemu sama teman yang kayaknya rasanya deket banget, tapi sebetulnya ketemunya juga jarang-jarang. Ada Dokter Tan di sini. Halo Dokter Tan. Hai, halo juga. Ya, Bu Ella. Seneng banget kalau ngelihat Dokter Tan gitu ya. Aku yang kebayang itu ya memang militansinya tuh luar biasa gitu ya. Dan itu tuh kenapa Dok? Capek gak sih kayak teriak-teriak terus gitu ya, mau setiap berjuang. Terus temanku bilang Dokter Tan kayak petasan. Ya, petasan banting ya. Sebetulnya gini, saya itu dibesarkan dari keluarga yang mana ayah saya juga kebetulan beliau juga seorang dokter, seorang spesialis radiologi. Beliau juga orang yang sangat vokal, sangat vokal. So kami berasal dari keluarga yang memang mengedepankan tentang pendidikan, tentang kamu nggak usah takut kalau kamu benar. Nah, bicara tentang benar itu tentu ada silsilahnya, benar versi siapa. Betul. Nah, itu sebabnya kenapa pertama saya juga berjuang untuk kebenaran, dan yang kedua nggak capek buat sekolah lagi, itu penting banget. Belajar terus. Betul, ya. Belajar terus, dan dengan demikian maka kita punya modal untuk masa depan yang lebih baik. So yang membuat saya tetap flame on itu adalah tentang saya ingin keturunan kita semua bersama, bukan cuma keturunan saya, itu dapat hadiah hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi clear banget soal purpose-nya. Dan yang paling menarik tadi kan soal pengaruh keluarga ya. Karena aku tuh juga ngerasa kayak gitu sih. Kita tuh kayak konsisten karena dapat bukti kayak generasi sebelumnya yang juga konsisten gitu kan. Memperjuangkan hal itu. Tapi pernah nggak kayak pengen nyerah? Aku agak sering kayak nggak, maksudnya kayak lelah sih, bukan pengen nyerah, tapi kayak kalau saya lebih cenderung ini, ya terserah deh mau lo apa dah. Lu urus sana deh. Jadi kalau udah lelah tinggalin dulu. Ya, gitu. Tinggalin ddulu. Kita juga berhak punya me time. Ya, kita juga berhak untuk clear up, decluttering dari pikiran-pikiran yang enggak. Karena jujur ngomong orang kayak kita juga berasa nggak sih Mbak Ella? Jadi kadang-kadang kita kayak nyosor juga ya. Kadang-kadang itu kan nggak baik. Kalau aku kadang-kadang ngerasanya kayak terlalu baper in a way gitu loh Dok. Gitu kayak yakin sama visi dan misinya, terus tahu bahwa ini tuh sesuatu yang penting, tapi kan responnya orang terhadap itu beda-beda. Kita tuh yang udah kayak, nih aku tuh yang kayak gawat darurat pendidikan ini tuh urgent banget kita melakukan perbaikan. Dan sebenarnya dokter juga gitu kan, di kesehatan, di makan gitu. Tapi kok orang kok kayak santai banget ya. Karena yang kita kerjain ini adalah sesuatu yang hasilnya bisa kita lihat nanti. Betul. Generasi yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Nah, sedangkan versi masyarakat kita adalah masyarakat instan yang membutuhkan, oke, kalau gue sekolah, gue bisa masuk dapat kerjaan yang lebih bagus nggak? Kalau saya makan bagus hari ini, kira-kira minggu depan tensi saya turun nggak? Yang mana? Wow, Bu, ntar ya Bu ya. Nanti ya, tunggu berapa tahun lagi baru kelihatan perkembangan kompetensinya gimana, tujuan masa depannya gimana. Yes banget, dan ini suatu hal yang perlu kita bukan cuma masyarakatnya sih, pemerintahnya juga kadang-kadang gitu. Itu yang sebetulnya merupakan suatu tendangan keras buat di dunia pendidikan. Kita sama-sama berjuang di dunia pendidikan yang lebih menghalalkan tentang hal-hal yang bisa dilihat secara instan di depan mata hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, padahal kita harus bisa membedakan antara ranah teknologi dengan ranah kodrati. Nah, ini yang selalu saya ajarkan. Di mana teknologi itu di dunia penuh dengan gembah limpahnya teknologi mempunyai janji tepat, cepat, akurat, efisien, praktis. Nah, itu yang sedang membutakan pikiran kita tentang hari depan. Sedangkan yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang sifatnya ada prosesnya, sifatnya ada metodologinya, sifatnya adalah sesuatu yang ada keajikannya sehingga kita baru bisa menerima hasilnya nanti besoknya. Orang Jawa pakai huruf M. Tadi dokter sempat bilang soal me time yang kemudian jadi apa ya? Mungkin sesudah lelah terus ngasih energi terus balik lagi kan. Kita kan nggak pernah benar-benar ya udah berhenti gue pensiun aja gitu. Enggak. Aku tuh kebayang sampai mati juga kayaknya bakal ngerjain ini sih Dok gitu. Aku yakin Dokter Tan juga gitu. Yang me time-nya yang bikin seneng tuh apa sih Dok sebetulnya? Pertama adalah saya senang jalan-jalan. Makanya waktu saya piara anjing saya udah nggak ada setahun yang lalu. Kalau piara anjing itu bisa kupingnya bisa tegak loh. Begitu kita ngomong, yuk jalan-jalan. Jadi saya juga kalau misalnya ada orang, yuk jalan-jalan,
Kita bilang gitu, yuk kita cabut gitu. Nah kadang-kadang jalan-jalan dengan suami, dengan keluarga, itu merupakan me time yang sangat menyenangkan. Dan jalan-jalan versi saya itu bukan mencari barang mewah, berbranded segala macam, pulangnya berurusan dengan bea cukai. Tapi begitu saya pergi ke suatu tempat yang kita nggak pernah pergi, kok rasanya beda banget, udaranya enak, suasananya oke. Oh makanan tradisionalnya beda. Ternyata tetap ya nyari makanan juga. Oh cari makanan, tapi Jadi bukan punya makanan comfort kekinian. Persis, kita punya comfort food. Semua orang punya comfort food. Nggak apa-apa jadi ya, nggak apa-apa punya comfort food. Dokter Yes. Tan juga Yes. punya comfort food karena makanan bukan cuma soal sehatnya tapi Betul. dampak emosionalnya Betul. juga ya dok, Betul sebenarnya banget. bikin Betul kita happy dan Yes. seterusnya. Jadi tetap hopeful, belum hopeless. Nah dan tadi apapun yang dilakukan itu ingat tujuan jangka panjangnya. Betul Itu kita dalam hal itu sama sih dok prinsipnya. Ya. Nah Bu Ella sendiri gimana kalau lagi gitu? Aku Chicken exitnya apa? ke lapangan lebih banyak sih dok. Aku tuh kalau Bukannya malah lebih stres kalau kita ke lapangan? Jadi aku tuh ngerasanya kalau aku justru kayak rasanya frustasi gitu, itu tuh karena aku kurang ke lapangan. Jadi kayak mungkin kebanyakan rapat sama stakeholder atau kayak pasti dokter Lan juga pernah ngerasain deh misalnya kebanyakan hadir acara dan sebagainya, terus kurang ke lapangan, Overwhelmed. kurang kayak keliling ketemu guru-guru yang jadi penggerak, ketemu relawan-relawan rangkul-rangkul yang benar-benar kerja ngasih edukasi Betul, orang tua, betul. itu tuh energizing banget buat aku. Jadi Kayaknya bener deh, sama deh. Saya juga kalau ke kampung yang hanya Tuhan yang tahu di mana ada itu yang karena di situ kita bisa lihat progres. Sementara kadang-kadang kalau di advokasi yang di ruang meeting gitu Betul. itu kayak nggak kelihatan, kayak jauh banget dari cuma impact. adu kepala. Jauh dari impact. Tapi begitu kita ke lapangan, aku terus ngerasanya jadi powerful. Oh iya ya, yang di sini masih rada lama nih perjuangannya. Tapi di lapangan tuh saya bisa ketemu satu anak, ketemu satu guru, ketemu satu orang tua. Persis. Dan kelihatan hasilnya gitu ya, mungkin Yes. yang nggak langsung Ya. ke tujuan yang 10 tahun 20 tahun, tapi besoknya tuh kalau dia ada perubahan perilaku dikit aja, gurunya udah percaya bahwa nggak boleh ngehukum anak gitu ya, atau orang tuanya bisa apa ya, ngasih empati ke anaknya. Satu hal kecil itu tuh aduh alhamdulillah, kenapa gue frustasi ya, wong ini ada hasilnya kok dikit Bener gitu ya. Jadi celebrate yang kecil-kecil gitu energizing sih dok. Sekarang kita mau ngomongin ini nih, ngomongin soal ekspertisnya dokter Nani, soal gizi. Kalau ditanya 3 masalah utama gitu yang sekarang jadi apa ya, kayak misi terbesar yang benar-benar harus diselesaikan dalam kaitan dengan masalah makan atau kesehatan di Indonesia tuh bisa dirangkum nggak sih dok? Apa tuh big 3 ya? three-nya? Oke. Yang pertama adalah bicara tentang literacy. Jadi masyarakat kita itu literasinya tuh masih sangat apa ya? Saya nggak mengatakan feodal ya. Masih sangat, kalau dibilang miskin nanti saya dimarahin. Oke, apapun lah itu, literasinya masih rendah banget. Karena kita masih punya banyak sekali mitos. Itu juga berkaitan dengan makanan. Kita masih punya tradisi yang udah usang. Jadi literasi masyarakat itu menjadi suatu apa ya, PR Dan paling literasi gede. itu isu pendidikan juga kan sebenarnya. Persis banget. Dan yang kedua adalah bicara tentang regulasi. Nah, di mana kalau masyarakat udah siap dengan literasi, tapi pemerintah tidak punya regulasi yang jelas, ya berpihak pada kelompok masyarakat tertentu saja, maka tentu masyarakat kita akan bingung. Nah, dan yang ketiga adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini menjadi suatu kekritisan kita juga, kekrisisan kita juga, karena antar dokter aja ngomongnya bisa beda. Iya, itu Nah, itu buat dia yang ya. bukan dokter membingungkan Iya, loh, Dok. gitu ya. Jadi antar dokter, antar ahli gizi bisa beda. Nah, ini di masyarakat jadi kayak main pingpong gitu, kayak tengok kiri, tengok kanan, ini mana yang benar gitu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi sekali lagi literasi, regulasi, dan koordinasi. Aku boleh elaborate yang soal antar dokter itu nggak, Dok? Yes. Dokter Tan dimusuhin nggak sama dokter lain? Oh enggak, nah ini yang menarik ya. Kadang-kadang di medsos kita kelihatannya berbeda. Tetapi begitu kita, ini sama kayak jaksa dengan pengacara barangkali ya. Di luar ruang persidangan dia cipiki-cipika, ngobrol-ngobrol bareng, ngopi-ngopi bareng. Politisi juga gitu, Dok? Kayaknya saya juga begitu sih. De facto kalau sesama influencer misalnya kita suka ketemu kadang-kadang. Walaupun beda mazhab nih ya ceritanya. Beda mazhab ya, paradigmanya beda haluan. Kita kalau ketemu ya fine-fine aja. Nah, yang menarik adalah itu yang disebut dengan tabayun. Nah, seringkali di masyarakat kita tuh kata tabayun itu nggak muncul. Jadi prinsipnya barangkali sama nih, kita sama-sama ingin mengedukasi, kita sama-sama ingin membuat masyarakat kita pintar dalam memilih. Nah, cuma barangkali ada semacam kekeras kepalaan tertentu yang kalau misal saya lebih keras kepala kepada hal pangan utuh ya, pangan lokal, pangan sehat. Nah, sementara ada dokter lain yang mengatakan, loh, let's go international gitu loh ya. Apa salahnya kamu pakai mie, kamu pakai pasta, kamu pakai keju gitu kan ya.
yang mana ya sah-sah saja. Asal, nah ini dia kadang-kadang yang suka saya seselin juga. Kita berada di dunia yang sangat beragam. Indonesia adalah negara yang sangat diverse and sangat bineka. Yang mana kalau kamu ngomong soal keju aja ya, ini Buat keju sebagian kastanya orang banyak tuh apa, banget ya. gitu loh. Mereka nggak ngerti apa itu cottage cheese. What? Mereka cuma taunya di pasaran ya keju yang di minimarket cuma 5.000 perak gitu ya. Itu apa sih isinya? Nah, ini yang sangat berbahaya kadang-kadang. Jadi sebetulnya di antara nakes sebetulnya kita sih nggak ada suatu perbedaan prinsip. Kita berasal dari sekolah yang sama. Cuman dalam hal mengkomunikasikannya seringkali kekritisan itu suka hilang. Yang mana ya nggak salah juga, tetapi yuk dengan siapa audience, dengan siapa kita berhadapan itu akan menjadi suatu challenge juga gitu Aku ya. melihatnya sih kalau dalam konteks sebagai pendidik gitu ya atau sebagai psikolog, kadang ada pembagian peran juga kan dok. Ya. Maksudnya kayak kita tuh lagi ngomong soal isu pendidikan buat siapa. Kayak aku ngerahan sekolah, itu pun kelompok masyarakatnya beda-beda. Pada saat kita ngomong sama guru, guru juga bervariasi pengembangan profesinya. Jadi emang pengaruh konteks itu kan akan sangat mempengaruhi pesannya kayak apa, dan bagi-bagi tugas. Nggak harus juga semua orang ngerjain hal yang sama. Tapi tadi yang aku pengen garis bawahin, Dokter Tan bilang justru kadang-kadang masyarakat yang terpinggirkan, anak-anak yang nggak dapat dukungan, yang dalam situasi rentan, itu yang paling nggak dapat pendidikannya. Tadi pada saat kita ngomong literasi gitu, aku tuh langsung kebayang yang punya masalah literasi di Indonesia tuh justru yang golongan sosial ekonomi rendah, yang anak-anaknya mungkin sekolah di sekolah yang nggak berkualitas, yang harusnya dapat afirmasi lebih, yang harusnya dapat dukungan lebih, tapi akhirnya ya udah sekolahnya kualitasnya rendah, kualitas gizi dan makanannya juga rendah. Jadi gimana caranya tuh bisa ngurangin kesenjangan, terus nanti kita sok-sok surprise ternyata ada kesenjangan pendapatan, ternyata ada kesenjangan pemahaman dan sebagainya. Jadi emang harus lebih banyak yang kalau tema tahun ini kan closing the gap itu ya dok ya, harus lebih banyak yang emang mengadres isu-isu inequality ini di masyarakat. Tapi sebentar, ada satu hal yang agak sedikit anomali di tanah air kita, bicara tentang literacy. Nggak jaminan juga loh orang menengah ke atas, apalagi yang punya jabatan tinggi, itu literasinya juga cukup tinggi. Contoh paling gampang tentang stunting ya, isu yang paling seru nih belakangnya, asik digoreng. Saya kalau ngomong tentang stunting itu masih banyak banget justru pejabat yang masih gagap ngomong tentang stunting. So stunting dikaitkan dengan kata gagal tumbuh, yang mana itu bias banget. Apa sih gagal tumbuh? Lalu bicara tentang pendek. Saya pendek loh, gitu loh ya. Tapi kan maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Lalu kemudian bicara tentang kecerdasan. So ada juga anak yang tinggi tapi nggak cerdas juga, gitu loh ya. Semua tergantung. Nah, jadi bayangkan. Jadi miskonsepsi betul, yang dipelihara justru oleh. Dan itu akan menimbulkan stigma. Nah, yang terjadi sekarang adalah begitu para pejabat atau orang-orang yang punya peran di masyarakat lalu ngomong yang salah tentang stunting misalkan, ini benar-benar ibu-ibu yang punya anak stunting itu pada nggak mau masuk ke posyandu lagi. Kan dikata-katain, dibully, ya anak lo stunting lo gitu kan ya kan. Lalu siapa sih ibu yang pengen anaknya stunting? Ketimbang kita menggunakan bahasa-bahasa yang bertata kerama lebih baik, seperti bukan gagal tumbuh, seperti misalnya gangguan asupan gizi kronik misalnya kan. Siapa juga bisa nggak punya gangguan asupan gizi kronik kan, bisa aja gitu yang menyebabkan nggak nyalahin orang nggak tua, nyalahin orangnya gitu loh. Lalu kemudian yang menyebabkan tinggi badan tidak sesuai dengan kurva KIA. Jadi mereka pikir kurvanya di mana ya, dan mereka jadi belajar gitu. Oh artinya bukan dibandingkan dengan anak sepantarnya, nggak ada pembanding anak saya anak tetangga, tetapi kurva KIA kita punya tuh, kurva tumbuh kembang. Lalu dengan akibat kecerdasannya tidak optimal. Nah kata tidak optimal kan relatif juga ya gitu loh ya, dan seterusnya. Jadi kita harus memang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih bijak ketika addressing something to the community, to the public, sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak punya stigma yang salah. Itu tadi stunting, TBC. Kayak di pendidikan banyak banget dok, apalagi kalau berhubungan sama disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu juga musuh utamanya stigma. Dan ya itu munculnya karena nggak paham kan sebetulnya. Jadi konsep-konsepnya apa tuh yang kayak dianggapnya melabel bullying, melabel anak, perundungan, body shaming, bahkan kayak konsep-konsep kayak disiplin gitu sebenarnya yang kita ingin tumbuhkan tuh kayak apa, atau kayak yang populer deh sekarang misalnya kemerdekaan belajar gitu, itu merdeka tuh dianggapnya nggak ngapa-ngapain, nggak punya aturan, padahal maksudnya tuh bukan
Ya, bukan membebaskan itu kan. imajinasi, Betul. membebaskan memberdayakan. Ya, betul. Maksudnya tuh kayak memang membuat anak itu jadi pusat dari proses belajarnya Dan sendiri. membuat mereka bisa menjadi apapun mereka ingin menjadi. Betul. Jadi tadi frame optimal best Yes. version of Yes. himself atau Correct. herself Yes. gitu. Nah, ada contoh sukses nggak, Dok? Yang kayak dokter ngelihatnya kayak wah, ini nih bisa dibilang udah berhasil gitu dalam edukasi masyarakat, atau tadi stunting kan jelas belum gitu ya, tapi ada nggak satu hal gitu yang dokter ngerasa oh ini miskonsepsinya udah makin dikit atau Banyak, Apa aku tuh? senang banyak. Nah, aku punya 2 contoh yang bagus banget. Contoh yang pertama ini karena kita sedang dalam periode PIN nasional ya untuk polio ya. Iya. Salah satu contoh adalah aku masih inget banget 17 Agustus tahun yang lalu. Itu aku spesial mendedikasikan diriku untuk libur 2 hari, 2 kali 24 jam cuma buat mantengin Instagram. Oke. Karena saya bicara pada waktu itu tentang masalah vaksinasi. Bener loh, yang anti-vax langsung ngerubung, gua balik rujak. Nah, so this only can happen with the powerful people, correct? Nah, kadang-kadang ada beberapa nakes, hampir semua nakes itu nggak punya mental Untuk ngadepin gitu ya. segila ini gitu loh. Tapi kayaknya saya jabanin, gua rujak balik loh, saya bilang gitu. And then serunya adalah dari semua komen yang mereka masukin, lalu kemudian saya balas gitu ya. Itu tujuan saya bukan buat ngebenerin mereka udah nggak bisa dibenerin lah ya. Tapi untuk pemirsa yang lain, Jadi untuk belajar. Alhamdulillah, kondelalah juga ada yang DM saya. Dok, setelah mengikuti komen-komen yang dokter jawab, kok saya jadi merasa bersalah dengan anak saya. Anak saya udah 3 tahun tapi sama sekali belum divaksinasi karena ayahnya takut segala macam. Dok, kira-kira masih bisa kekerjaan? Ya saya bilang alhamdulillah, ini cara yang baik banget ya. Jadi media sosial tuh bisa banget membuat orang itu bisa bertobat, hijrah gitu ya. Betul. In a way gitu loh ya. Nah, itu yang pertama. Jadi makin banyak tuh yang DM. Nah, yang kedua adalah bicara tentang kadang-kadang ini memang nggak ada cara lain. Di Indonesia tuh mengatakan bahwa kalau pengen mau ngelurusin sesuatu harus dibikin viral dulu. Yang mana kadang-kadang saya suka membuat netizen saya itu being powerful. Kalau kamu nggak senang dengan pemberian makanan tambahan di posyandu kayak apa, masukin ke Instagram, tag saya akan bikin menjadi viral. Benar, alhamdulillah sekarang banyak sekali posyandu sudah mulai ngeberes bebenah diri. PMT-nya itu tidak lagi wafer, ciki-cikian, roti-rotian, susu-susu yang aneka rasa coklat, rasa apa segala macam. Alhamdulillah udah mulai ada yang pangan lokal, ada yang diberi soto, ada yang diberi buras, ada yang dikasih. Saya bilang, aduh puji Tuhan banget yang kayak begini gitu ya. Dan yang lebih menyenangkannya lagi, ada ibu-ibu yang memang istiqomah banget tuh, dia belajar dari Instagram. Lalu kemudian anak yang tadinya pertumbuhannya lambat gitu dan sebagainya, terus dia bilang, dok baru pertama kali loh saya ke posyandu bisa naik 500 gram. Wah, saya bilang itu tuh kalau kayak dapet kayak gitu tuh, saya mengatakan kok pasien saya dari seluruh Nusantara gitu ya. Saya mengatakan this is the powerful of media sosial, tapi in a way saya merasa ada gunanya banget. Dan itu mereka bukan buzzer, mereka bukan orang maya yang tidak jelas atau orang, karena saya pernah orang nyata beneran. Saya kemarin ke Barabai. Barabai itu ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, itu ada di Kalimantan Selatan. Dan betul-betul saya rangkul betul-betul itu ada satu orang follower saya yang anaknya udah lulus 2 tahun, bagus banget, dan they are real people. Jadi mereka bukan orang-orang yang cuma ada di dalam Instagram saya. Itu very powerful banget. Itu kata kunci banget sih, maksudnya there are real people with real problems yang butuh real solution juga. Exactly. Kemudian bisa mereka. Nah, itu sebabnya kenapa pemerintah kita juga dalam menjawab media sosial itu kan kayak ogah-ogahan. Ya, jadi kan saya tanya, kamu kenapa sih nggak nge-tag misalnya BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Wanita? Percuma dok kita nge-tag ke situ, nggak dijawab. Karena dianggapnya bukan channel yang efektif, padahal sebetulnya kayak di pekerjaan kita lihat bahwa itu tuh bisa banget gitu ya digunakan buat mencapai tujuan-tujuan. Oke Mbak Ella, kita bicara tentang literacy tadi ya, sedikit tentang literacy. Apa sih kira-kira yang menghalangi atau blocker istilah kita tuh dari rumah dan juga dari masyarakat atau dari media? Iya, pertama kalau ngomong literasi tuh miskonsepsinya kan masih banyak banget dok. Ya. Jadi kayak kalau literasi itu bukan sekedar kamu baca, misalnya label yang ada di makanan, atau bukan sekedar kamu tahu bahwa gula berlebihan tuh nggak baik gitu ya. Tetapi orang yang literate itu adalah yang paham dan kemudian bisa ngambil keputusan yang bijak. Kan kita sebenarnya sampai ke situ gitu definisi literasinya. Nah jadi
yang perlu dilakukan sekolah adalah menumbuhkan anak-anak dan orang tua yang literate itu ya harus ngasih contoh di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa cuma ngajarin, wah ini makanan sehat, apalagi ngajarin yang salah kayak 4 sehat 5 sempurna. Masih ada loh dok, Ya, memang, sekolah yang memang. ngajarin Sampai hari ini konsep yang aduh, juga yang udah- dibagikan secara gratis. Betul, yang ngebagiin susu gratis dan Ya. sebagainya itu masih ada. Nah tapi bahwa yang namanya sekolah itu baru berhasil pendidikannya kalau memang udah kelihatan tuh makanan di kantinnya itu juga memang Ya. makanan yang sehat Ya. dan dipilih gitu ya dengan Betul. anak secara bijak. Makanan yang dibawa dari rumah itu juga sesuatu yang ya sesuai lah gitu, karena kan ini tuh bukan cuma soal orang per orang dok. Pengalamanku di pendidikan tuh kadang-kadang kesadarannya ada, tapi kalau perilakunya itu nggak dikuatkan oleh lingkungan gitu ya, jadi itu nggak akan jadi kebiasaan. Kalau misalnya dibiarin aja, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang negur, atau memang udah kayak mayoritas bawa bekal yang nggak sehat dan nggak ada boundariesnya dari sekolah buat ngingetin lagi ke prinsip itu, pada akhirnya ya akan sangat sulit yang namanya Lebih parah lagi. Kalau soal bekal lebih parah lagi. Betul. Justru yang nggak sehat itu akan mempengaruhi yang sehat. Sehingga dibully. Yang sehat itu sudah dibully. Iya, jadi seolah-olah yang benar jadi salah salah. kan, jadi Betul. salah. Nah, jadi tujuannya apa itu kayak perlu diulang-ulang terus. Nah, nggak semua sekolah atau nggak semua guru tuh sanggup dok. Jadi nganggapnya tuh yang kayak ya udah deh, gue fokus ke anak ini bisa kali-kalian aja. Gue fokus ke anak ini pada akhirnya bisa ngafalin X, Y, Z aja gitu ya. Karena kayaknya tuh yang isu makan nih terlalu susah. Kayaknya tujuan ini tuh tujuan yang kegedean atau nggak mungkin tercapai. Jadi dideprioritisasi dan pada akhirnya ya, tujuan literasinya nggak tercapai. Nah yang kedua yang aku lihat menantang tuh memang dari orang tua sih, dari rumah. Itu jelas ya, maksudnya pertama orang tua sekarang tuh tadi dokter Tan udah sempat bilang sih kepinginnya yang instan karena kurang waktu kan dok. Jadi kayak semuanya tuh kepingin cepat, kepingin apa ya, tekanan pressure-nya dari kelompok tuh juga yang kayak wah anak lu nggak suka makan, tekanan dari keluarga juga kadang-kadang ada dan sebagainya, sehingga orang tua udah khawatir, nggak percaya diri, jadi mudah banget kebawa arus sama ya makanan yang ngetren lah, atau bahkan mudah banget kebawa arus, jadi seolah-olah yang ngendaliin prosesnya tuh anaknya gitu. Betul. Orang tuanya nggak ngasih batasan-batasan. Nah itu kita juga di sekolah itu perlu sadar betul bahwa pendidikan tuh bukan cuma ke anaknya. Jadi upaya-upaya buat kayak pelatihan ke orang tua, percakapan-percakapan tentang tujuannya tuh sebenarnya apa, pola disiplin yang positif kayak apa, itu bikin hubungan emosional yang kuat ke anak tuh kayak apa. Karena again aku percaya yang namanya makanan tuh bukan cuma soal gizi, itu kan soal koneksi, soal gimana interaksi antara anak dan orang tua, bukan cuma apa yang masuk ke mulut kan dok, tapi suasana di meja makan itu kayak apa. Nah itu sering banget kelewat gitu dalam proses pendidikan di sekolah maupun pengasuhan di rumah. Boleh nggak aku pikirnya demikian? Ini selalu terbayang di benak saya bahwa untuk bisa mencapai apa yang kita barusan ngomong tadi, kita perlu adanya suatu pembenahan nalar dulu. Nalar aja nggak cukup loh. Nalar itu kan cuma sekedar menghubung-hubungkan ya kan tentang ini bagaimana dan sebagainya. Nalar aja belum nyampe, apalagi bisa berpikir. Ya, jadi dan pertama, mengambil keputusan gitu. dan mengambil keputusan. Jadi orang Indonesia memang mesti dibenahin dulu nalarnya. Kalau nalarnya udah beres, dibenahi bagaimana dia berpikirnya, berpikir sehat, berpikir dengan terang budi, berpikir dengan akal, lalu baru dia bisa mengambil keputusan yang benar. Sehingga dengan demikian maka seperti yang sering kali saya bilang sama pasien saya bahwa kognitif aja nggak cukup. Ya, orang Indonesia kurang apa taunya makanan sehat, tapi cuma tahu doang. Ya, prakteknya sebelum praktek dia berkhotbah dulu ya. Nah yang lebih lucu banyak banget pasien saya yang khotbahin tetangganya, iparnya, menantunya, besannya, khotbahnya lancar banget. Lo yang dilakoni beda gitu loh ya. Nah, padahal anak-anak tuh belajar dari apa yang kita lakuin. Betul, Karena mau dinasihatin sejuta benar, kali kalau contohnya benar kan. banget. Persis banget. Persis, very true. Jadi mulainya bisa dari mana aja, tapi yang penting sebetulnya konsisten dengan paham dulu, bukan cuma sekedar karena ketakutan gitu, takut wah pas mau ke dokter Tan takut, terus berubah sebentar habis itu berubah lagi gitu. Nah itu barangkali bicara tentang takut ya, kita kembalikan kepada otonomi moral seorang manusia ya. Kalau manusia itu melakukan suatu keputusan hanya karena rasa takut atau rasa pengen dipuji, kayaknya dia masih rendah banget ya levelnya itu ya. Atau
pengen melakukan sesuatu karena ikut-ikutan ngetren ya. Kenapa makan sayur? Abis nggak enak, tetangga gue semua pada makan sayur, teman-teman sekolah makan sayur. Tapi konsepsi makan sayur itu apa? Dia nggak ngerti. Misalkan akhirnya sayur dibanjur pakai dressing, lebih kacau lagi. Ya, atau faktor hukum. Lalu kemudian dia nggak bisa mengambil keputusan hanya karena ikut-ikutan atau karena takut dihukum dan sebagainya. Nggak akan ada habisnya kayaknya kalau Nggak ada kalau habisnya. ngebahas Bisa ini. sampai nanti 300 tahun lagi. 300 tahun lagi. Kerjaannya nggak ada habisnya dan percakapannya perlu terus-menerus. Mudah-mudahan yang kita diskusikan ini memantik percakapan-percakapan lanjutan teman-teman di rumah masing-masing, di sekolah atau di madrasah masing-masing. Tapi lagi-lagi isu makanan itu sangat berkait dengan isu pendidikan dan kita yakin betul bahwa proses perbaikannya itu nggak cuma perlu terjadi di satu rumah gitu ya, tetapi perlu membiasakan untuk menularkan kebiasaan-kebiasaan ini dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, antar keluarga dan sebagainya. Dok, kalau mau ngusulin satu action aja yang paling sederhana yang kira-kira bisa dilakukan oleh yang nonton untuk menuju si tujuan jangka panjang itu, yang dari pengalaman dokter paling mungkin berhasil tuh ngubah apa sih, Dok? Saya punya jargon dulu nih. Jargon saya adalah fotokopi bayar ya. Jadi jargon saya adalah semua yang benar harus berada di dalam koridor kebaikan. Sebaliknya, semua yang baik itu harus ada kebenarannya. Oke, kita tahu makan sayur itu baik. Ya, saya tahu makan sayur itu baik. Tapi caranya benar nggak? Nah, cara yang benar adalah membuat anak dan keluarga bisa makan sayur tidak dengan paksaan. Betul. Ya, tetapi dengan contoh dan sering dipaparkan, dan apalagi kita lagi mau bicara tentang nalar dan berpikir. Jadi zaman dulu kalau kita sering nonton film Popeye the Sailor Man, wah itu keren banget ya. Saya punya mimpi bagaimana pesan-pesan kita ini bisa masuk ke dalam Unyil. Ya, Unyil tuh mesti dihidupkan kembali gitu loh ya. Karena mereka kan cuma punya Upin dan Ipin sebelah sana. Kita punya Unyil loh. Halo Unyil, ada di mana ya? Ada si Mei itu segala macam, Melanie itu kan keren banget ya. So kita mesti menghidupkan kembali dengan khasanah anak-anak. Jadi kita harus belajar, kita harus bisa menjadi pembelajar, tapi kita juga harus juga mau bisa mengajarkan mau tidak mau ya. Jadi sekali lagi ini adalah suatu perjalanan panjang banget buat kita semua, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi sekali lagi mulai dari hal-hal kecil sederhana. Bangun pagi, ya memang bangun pagi, bukan goleran di atas ranjang gitu lah. Bangun pagi ngapain? Oke, ada yang sholat dulu, ada yang lalu kemudian olahraga dulu, ada yang mulai bebenah dengan sarapan. Dan prinsipnya adalah jangan lupa melibatkan semua anggota keluarga kalau memang keluarga Anda mau terlibat bersama. Itu aja sih. Setuju. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya cerminan dari nilai-nilai yang kita percaya gitu ya, yang pengen kita tumbuhkan di keluarga kita, termasuk soal makanan, soal kesehatan, itu sebetulnya bukti dari nilai-nilai yang penting kita menjaga tubuh kita gitu ya, kita menjalankan tanggung jawab sebagai manusia, kita dikasih anugerah sama Tuhan untuk hidup sehat, hidup yang panjang, hidup yang bermanfaat. Nah, kalau kita balik ke situ, ke tujuan itu mestinya nggak susah ya, Dok, untuk kemudian yang kita lakukan setiap hari itu sesuai sama values itu, dan kita ingat pentingnya gitu ya. Dan satu hal lagi nih, nggak kelar-kelar nih. Kalau bicara soal waktu ya, aku nggak begitu ser dengan mengatakan zaman sekarang orang nggak punya waktu. Kalau mau bilang nggak punya waktu, itu nenek saya. Nenek saya kalau lagi nyuci nggak bisa masak, dia nyuci. Kalau lagi masak, dia nggak bisa kirim duit. Karena kalau kirim duit mesti ganti baju, mesti pergi naik angkot dan sebagainya. Sekarang mesin cuci jalan. Betul. Di depan kita ada kompor. Perlu ngirim duit, langsung mobile banking. Banyak yang bisa dipercepat, banyak yang bisa dipermudah. Mari prioritaskan isu ini, mari selesaikan masalah yang ada di rumah masing-masing. Gak usah 100%, pilih 1-2 hal yang bisa mulai dipraktekkan hari ini. Sepakati sama pasangan, tadi sepakati sama semua anggota keluarga. Kalau di sekolah ya sepakati sama semua guru. Mari jadikan ini prioritas, bagian dari tugas kita sebagai pendidik. Dan kemudian konsisten lakukan itu. Mudah-mudahan berhasil teman-teman. Dr. Tan penuh optimisme, hopeful banget bahwa perubahan kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi perubahan besar. Saya juga yakin banget sama hal itu. Kita mulai dari hal-hal kecil, saling menularkan hal-hal kecil nanti, dan pada akhirnya jadi perubahan besar yang terjadi di lingkungan kita, dan insya Allah seluruh Indonesia buat semua dan buat Indonesia yang lebih baik. Amin. Amin. Makasih ya, Dok. Sama-sama udah berjuang terus di sini, dan makasih semua yang udah nonton. Mudah-mudahan ketularan semangatnya. Kita semua punya advokasi-advokasi yang penting apapun bidang pekerjaan kita, tapi lagi-lagi soal makanan, soal kesehatan, soal pendidikan, itu isu yang dekat banget dan harus kita advokasikan dan praktekkan sama-sama. Thank you semua.